Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu kunci keberhasilan. Kita akan melihat satu kisah di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini semua orang mengharapkan berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Kita rindu, kita berhasil dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan masih banyak hal lain. Semua orang mengharapkan sukses, mengharapkan berhasil, segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil, apapun yang mereka lakukan, mereka perbuat, itu berhasil, sukses. Dan banyak orang mencari-cari, apa sebenarnya kunci dari keberhasilan? Apa kunci sukses? Apa yang bisa dilakukan sehingga kita memperoleh kesuksesan, kita memperoleh keberhasilan dari apa yang kita lakukan. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ini mengisahkan tentang Daud dalam masa pemerintahannya. Di ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Kabar tentang Daud diurapi menjadi raja atas Israel ini terdengar sampai ke telinga orang-orang Filistin, sehingga mereka berniat untuk menyerang Daud, ingin menangkap Daud. Tentang berperang melawan suatu bangsa, itu bukan suatu hal yang baru bagi Daud, bukan suatu hal yang asing bagi Daud dan pasukannya. Bahkan beberapa catatan dalam Alkitab mengatakan bahwa Daud ini selalu berhasil dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan melawan bangsa-bangsa. Apa yang Daud lakukan, peperangan, pertempuran yang dia lakukan melawan suatu bangsa selalu berhasil, selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Setiap bangsa memiliki pasukan perang yang kuat, yang hebat, dan memiliki senjata perang yang sangat memadai untuk berperang. Tetapi tidak semua bangsa selalu memperoleh keberhasilan, selalu memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan mereka. Tetapi Daud, dalam setiap peperangannya melawan suatu bangsa, Daud selalu berhasil. Menjadi pertanyaan yang timbul dalam setiap kehidupan kita, apa sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan Daud? Ketika dia berperang melawan suatu bangsa, dia berhasil, dia memperoleh kemenangan. Di pasal yang ke-14 ini, 1 Tawarik pasal yang ke-14, kita akan belajar ada dua kunci keberhasilan Daud. Yang pertama, kunci keberhasilan Daud adalah dia bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, tetap di 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, suatu bangsa itu pasti memiliki pasukan perang yang hebat, yang kuat, memiliki senjata perang yang sangat memadahi, sangat mendukung untuk berperang. Begitupun Daud. Saya yakin Daud juga mempunyai pasukan yang hebat, yang kuat
untuk menyerang suatu bangsa, untuk berperang dengan suatu bangsa. Dia memiliki senjata perang yang sangat memadai, memiliki kereta kuda. Tetapi Daud ini tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Kalau kita bisa pikir secara logika, secara manusia, bisa saja Daud ini langsung maju berperang melawan orang-orang Filistin karena Daud ini mempunyai pasukan yang hebat, yang kuat, memiliki senjata perang yang sangat memadai. Tetapi Daud ini sebelum maju berperang melawan orang Filistin, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan apakah harus maju berperang melawan orang Filistin atau tidak. Ini hal yang pertama menjadi kunci keberhasilan Daud dalam setiap peperangannya. Di pasal yang ke-14 ini kita belajar kunci keberhasilan Daud yang pertama adalah dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan pengetahuannya, dia tidak mengandalkan kemampuannya dalam berperang, dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia mengandalkan arahan Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh Daud untuk maju berperang atau tidak? Dan ketika Tuhan mengatakan, majulah berperang melawan orang Filistin, Daud maju berperang melawan orang Filistin. Itu kunci keberhasilan pertama Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ingin memperoleh keberhasilan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi kita. Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan arahan Tuhan atau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan apa yang kita miliki? Daud, kunci keberhasilan Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan arahan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, kunci keberhasilan Daud adalah mengikuti cara kerja Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai 16 bagian A. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kunci keberhasilan Daud yang kedua adalah dia mengikuti cara kerja Tuhan dalam kehidupannya. Tadi kita sudah membahas ketika Daud diserang oleh orang-orang Filistin, dia tidak mengandalkan kemampuannya berperang, dia mengandalkan arahan Tuhan apakah harus maju berperang atau tidak. Yang kedua, Daud ini mengikuti cara kerja Tuhan. Daud pasti dia sudah sangat sering bertempur, berperang melawan bangsa-bangsa. Dia punya banyak pengalaman, strategi berperang, tapi Daud tidak mengandalkan semuanya itu. Dia mengikuti cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada Daud, engkau dan pasukanmu harus membuat gerakan lingkaran. Itu pun yang dilakukan oleh Daud dan pasukannya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Daud melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan mengatakan maju berperang, Daud pun mengikuti arahan Tuhan. Ketika untuk yang kedua kalinya menyerang bangsa Filistin, Tuhan katakan ketika kamu maju berperang, kamu harus membuat gerakan lingkaran. Dan ketika kamu mendengar derap langkah, kamu harus keluar maju untuk berperang bertempur mereka. Daud dan pasukannya melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan untuk Daud. Dan keberhasilan Daud alami ketika dia berperang melawan orang Filistin, keberhasilan yang dia alami. Begitupun dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Jangan kita pakai kekuatan kita sendiri, jangan kita pakai pengetahuan kita sendiri,
tapi mari kita andalkan Tuhan, kita bertanya, kita mengikuti arahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mengikuti cara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang cara Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin cara Tuhan juga seringkali tidak sama dengan hari-hari sebelumnya yang mungkin kita pernah mengalami itu, dan satu cara Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ikuti setiap arahan Tuhan, cara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukses, keberhasilan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dalam studi kita. Keberhasilan yang pertama tidak membuat Daud bermegah dengan kekuatannya, tetapi di pertempuran yang kedua dia tetap mengikuti cara Tuhan dalam kehidupannya. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menginginkan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita, mari kita bertanya kepada Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, dan mengikuti cara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, adalah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang dalam setiap kehidupan kami hari ini. Kami belajar Tuhan dari kehidupan Daud, bagaimana dia memperoleh keberhasilan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia mengikuti arahan Tuhan, dan mengikuti dengan persis, dengan tepat apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami juga menjadi orang-orang yang berhasil. Kami mengikuti arahan Tuhan, dan kami mengikuti dengan tepat setiap perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, Roh Kudus yang menolong hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu dan berkat-Mu ke atas kami, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kami rindu Tuhan, Kau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.